Saya tekankan keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Ini jangan dibenturkan sebagai sebuah pilihan. Ini bukan dilema. Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Pandemi corona yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ini telah mengubah banyak hal dalam aspek kehidupan. Seperti halnya, setiap orang diwajibkan mengenakan masker, jaga jarak atau social distancing, dan melakukan rapat secara online. Perubahan perilaku tersebut kita sebut dengan new normal. Jadi, secara garis besar, new normal menggambarkan kebiasaan baru setelah adanya suatu peristiwa. The new normal adalah sesuatu yang dianjurkan oleh WHO untuk dijalankan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tentunya WHO memiliki syarat-syarat untuk suatu negara dapat memberlakukan new normal ini. Syarat new normal dari WHO yang pertama adalah terbukti bahwa transmisi COVID-19 telah dikendalikan. Yang kedua, kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina. Yang ketiga, mengurangi risiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan pemukiman padat. Yang keempat, pencegahan di tempat kerja ditetapkan seperti jaga jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan etiket penerapan pernafasan. Yang kelima, risiko penyebaran imported case dapat dikendalikan, dan yang terakhir adalah masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transisi. Dari keenam syarat new normal versi WHO, apakah Indonesia siap untuk menjalankan new normal? Terlepas dari siap atau tidaknya Indonesia menjalankan new normal, peran kita menjadi sangat penting sebagai masyarakat. Karena, seperti yang ada di poin 6, yaitu masyarakat ikut berperan dalam transisi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan diantaranya adalah pertama, mengenakan masker. Mengenakan masker bisa jadi menjadi kewajiban yang harus dilakukan dan mungkin akan diatur oleh negara atau pemerintah. Harapannya adalah ketika seseorang mengenakan masker, hal tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut mematuhi pedoman coronavirus karena mereka termotivasi untuk mencegah penularan COVID-19, bukan karena ancaman hukum. Yang kedua, jaga jarak atau social distancing dan batasan interaksi sosial di tempat umum. Batasan interaksi sosial di ruang publik juga harus ada peraturannya, seperti di sekolah, tempat kerja, mal, supermarket, dan transportasi umum. Seperti misalnya, hindari bersentuhan dengan orang lain, mencuci tangan sebelum masuk ke supermarket, screening suhu badan, dan jaga jarak saat antri. Bukan malah berdesak-desakan saat berbelanja seperti video ini. Dan yang ketiga adalah hidup bersih. Menjaga kebersihan harus menjadi kebiasaan setiap individu yang wajib dilakukan. Hal ini termasuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Biasakan etika batuk dan bersin, dan hindari menyentuh area wajah sebelum mencuci tangan. Kedepannya,
Bukan tidak mungkin menjaga kebersihan hanya semata-mata untuk menjaga kesehatan, tetapi juga untuk bertahan hidup. So, sudah siapkah kita dengan new normal?